Halo teman-teman semua, Assalamualaikum. Nah, kali ini aku akan ngejelasin tentang ideologi serta sistem komunikasi yang ada di ideologi tersebut. Jangan dilewatin ya. Yang pertama, aku jelasin dulu nih ideologi itu apa. Nah, dengan singkat, ideologi dapat dikatakan sebuah nilai atau pandangan atau gagasan vital manusia dalam bidang tertentu, seperti misalnya bidang politik, bidang ekonomi, bidang agama, atau bisa juga bidang komunikasi manusia. Nah, berikutnya aku akan ngebawa 4 jenis ideologi. Yang pertama, ideologi otoritarianisme. Yang kedua, ideologi liberalisme. Yang ketiga, ideologi komunisme. Dan yang terakhir adalah ideologi negara kita, yaitu ideologi Pancasila. Ideologi yang pertama, yaitu ideologi otoritarianisme. Nah, ideologi ini merupakan ideologi yang tertua dan melahirkan sistem komunikasi yang dikenal dengan sistem komunikasi otoritarian, khususnya dalam penerbitan pers dan surat kabar. Dalam pandangan otoritarian ini, raja dan bangsawan memiliki hak-hak istimewa. Oleh karena itu, pers hanya dapat diwujudkan untuk kepentingan penguasa saja, sehingga pers tidak memiliki kebebasan untuk melakukan kontrol dan kritik terhadap penguasa. Selanjutnya, ideologi yang kedua, yaitu ideologi liberalisme. Nah, ideologi ini berbanding terbalik dengan ideologi sebelumnya. Ideologi ini berasumsi bahwa manusia pada hakikatnya dilahirkan sama, tidak ada perbedaan antara raja dan rakyat. Pada ideologi ini, pers harus diletakkan jauh dari kekuasaan, tetapi harus berada dekat dengan rakyat. Dan pers juga harus terbuka bagi setiap orang tanpa memerlukan sebuah izin. Dan pers juga tidak perlu adanya pembatasan atau penyensoran. Berikutnya, ideologi yang ketiga yaitu ideologi komunisme. Pada ideologi ini, media harus dimiliki oleh rakyat melalui partai komunis satu-satunya, atau disebut dengan partai tunggal. Ideologi komunisme ini memiliki prinsip bahwa kebebasan untuk menyatakan pendapat rakyat dan negara akan melindunginya selama tidak bertentangan dengan negara. Tetapi, penyensoran dan hukuman terhadap media akan dilakukan apabila media tersebut merugikan citra negara. Dan yang terakhir adalah ideologi negara kita, yaitu ideologi Pancasila. Dalam sistem komunikasi Indonesia, sebagai sistem komunikasi Pancasila, memang diakui adanya kemerdekaan menyatakan pikiran dengan lisan dan tulisan bagi setiap individu. Namun, sebagai makhluk sosial, setiap individu harus juga memiliki tanggung jawab sosial dalam suatu kolektivitas. Dengan demikian, terdapat kebebasan informasi publik yang harus seimbang dengan tanggung jawab sosial.